Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk belajar. Minggu ini kita akan mulai pembelajaran, melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana cara penyajian data ya. Data itu ada yang data yang kalian sajikan dalam bentuk tabel maupun diagram. Hari ini kita fokus pada ukuran pemusatan data. Mudah-mudahan dari soal latihan, video pembelajaran, dan juga modul yang sudah Pak Nanang kirimkan kemarin, sudah kalian baca terlebih dahulu untuk membantu dalam memahami pembelajaran kita pada hari ini. Oke, langsung. Ukuran pemusatan data mungkin sudah tidak asing ya untuk kalian. Untuk ukuran pemusatan data itu apa sih sebenarnya? Ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal dari data yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang sekitar di mana data itu memusat. Jadi memusatnya itu di mana? Nah, dan dianggap itu mewakili keseluruhan data. Oke, dulu ketika kalian belajar pada jenjang sekolah dasar ya sudah pastinya mempelajari ini ya. Ada rata-rata hitung atau min, ada median, nilai tengah, dan juga modus. Flashback sebentar tentang rata-rata hitung atau min adalah min dari sekumpulan bilangan adalah jumlah bilangan-bilangan dibagi oleh banyaknya bilangan. Oke, atau dengan kata lain, jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, rumusnya bagaimana? Untuk data tunggal dirumuskan dengan ini apa simbolnya? Nah, sorry. Ini adalah simbol dari X bar atau min gitu ya. X bar berarti hanya garis atas. X bar sama dengan sigma X per N. Nah, kalian membacanya sigma X per N atau jumlah nilai atau data dibagi dengan banyaknya data. Jumlah data dibagi dengan banyaknya data. X bar sama dengan sigma X per N. Jumlah data dibagi banyaknya data. Oke. Untuk data tunggal itu sendiri, data yang dicacah gitu ya. Contohnya tentukan nilai rata-rata dari data ada 2, 3, 4, 5, dan 6. Masih mudah ya. Data tunggal ada 2, 3, 4, 5, dan 6. Nilai rata-ratanya berapa? Nah, dengan rumus yang kita gunakan, X bar sama dengan sigma X per N tadi, maka artinya apa? Sigma itu artinya menjumlahkan seluruh data yang ada tadi ya. Jumlahkan datanya, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Kita cacah, kan ada 5 ya. 2, 3, 4, 5, dan 6. Oh, ada 5 data, Pak. Berarti N-nya adalah 5, maka dari hasil penjumlahan datanya tadi, kita dapatkan 20, dibagi dengan 5, maka rata-rata data tersebut adalah berapa? Ya, rata-ratanya adalah 4. Oke, next. Kemudian data yang berbobot itu adalah data yang jumlahnya lumayan banyak, sehingga kita membutuhkan untuk digambarkan pada suatu tabel frekuensi. Nah, X-nya itu adalah nilai atau data, F itu frekuensi dengan dirumuskan sigma Fx, frekuensi dikalikan dengan datanya dibagi dengan sigma F, atau X bar sama dengan sigma F kali X dibagi dengan sigma F. Untuk data berbobot itu sendiri contohnya seperti ini. Berat paket yang diterima oleh suatu perusahaan selama 1 minggu tercatat seperti berat tabel berikut ini. Rata-rata berat paket dalam minggu tersebut adalah titik-titik. Oke. Datanya digambarkan pada slide berikutnya, yaitu seperti ini. Kita akan membuat dari pernyataan soal tadi tentang paket yang diterima oleh suatu perusahaan selama 1 minggu tercatat pada tabel. Nah, rata-rata paketnya berapa? Tanyakan rata-rata berat paket dalam 1 minggu. Oke. Di sini tertera 2 kolom, yaitu berat paket, yaitu 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, dan frekuensinya. Untuk berat paket 5 kg ada jumlah 6 paket, gitu ya. Kemudian ada yang 6 kg, jumlah 8 paket. Kemudian 7 sebanyak 12, dan 8 sebanyak 4. Maka kita jumlahkan, jika kita jumlahkan jumlah paket tersebut, ada berapa? Ada jumlah 30. Nah, cara menghitung rata-ratanya bagaimana jika ada data berbobot seperti ini? Mudah saja. Kita tambahkan satu kolom sebelah kanan dari kolom frekuensi. Kemudian dari kolom yang kanan ini akan kita cari nilai dari F kali X atau frekuensi dikalikan dengan datanya. Oke. F kali X berarti artinya 6 kali 5 atau 5 kali 6 sama aja ya, karena sifat komutatif dari perkalian. 5 kali 6 kita dapatkan berapa? 30, 6 kali 8, 48, 7 kali 12,
84. 8 kali 4 adalah 32. Dengan jumlah frekuensi awal tadi kita dapatkan 30. Nah, sedangkan ini F kali X-nya adalah dari perkalian datanya dikalikan dengan frekuensi, ya. Setelah kita jumlahkan, ketemunya adalah 194. Sehingga untuk mencari nilai rata-ratanya dengan cara rata-rata data yang berkuat tadi, gimana rumusnya? X bar sama dengan sigma Fx dibagi dengan sigma F. Sigma F-nya dari mana? Dari jumlah, ada satu kalian tadi, frekuensi dengan datanya, kita dapat 194, kita taruh di atas 194, kemudian dibagi dengan jumlah frekuensinya, atau sigma F adalah 30, ketemunya adalah 6,47. Oke, masih mudah. Paham ya? Tidak ada pertanyaan untuk data tunggal dan data berbobot. Nah, kemudian, sekarang kita masuk ke data berkelompok. Ini perlu fokus yang lebih, karena di antara rumus statistika itu nanti yang paling penting adalah rumus min. Jika kalau rumus min ini nanti, insya Allah untuk kedepannya ada median, kemudian ada kuartil, basic persentil, kalian bisa memahami dengan baik. Data berkelompok itu sendiri nanti biasanya ada interval atau selangnya. Nah, sama kita tuliskan pada tabel frekuensi, dan di sana cirinya biasa menggunakan selang atau interval. Sebelumnya kita amati dulu dengan cara yang pertama, nilai tengah. Jadi untuk data berkelompok, mencari min atau rata-ratanya itu sendiri ada beberapa macam cara. Cara kasar gitu ya, atau misalkan menggunakan nilai tengah ini tadi, kemudian ada rumus kodik. Nanti kalian akan Pak Nanang arahkan ke situ. Oke, yang pertama adalah untuk nilai tengah. X bar sama dengan sigma Fx per F, di mana X-nya itu adalah nilai tengahnya pada data. Jadi kita mencari nilai tengah pada masing-masing kelas. Nah, apa itu kelas? Nanti sambil penjelasan lanjut. F itu adalah frekuensi. Contoh, tentukan min nilai tes matematika 70 siswa yang disajikan dalam tabel berikut. Ingat-ingat ya, untuk X bar sama kayak tadi, data berikut sigma Fx per sigma F, tapi bedanya X-nya di sini adalah nilai tengah. Amati. Sebelum kita masuk ke rumus, Pak Nanang harapkan kalian sudah membaca, di awal tadi saya tekankan, kalian sudah membaca modul ataupun PowerPoint yang sudah saya berikan di minggu kemarin. Untuk apa? Memahami bahwa pada tabel frekuensi ini, kita melihat sekarang datanya adalah data yang mempunyai selang atau interval. Masing-masing selang atau interval ini kita sebut sebagai kelas. 60-64 adalah kelas yang pertama, 65-69 adalah kelas yang kedua, 70-74 adalah kelas yang ketiga, 75-79 adalah kelas yang keempat, sampai 90-94 gitu ya, adalah kelas yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 kelas. Pahami? Data ini tabel frekuensi terdapat 7 kelas. Kalau kalian punya 7 kelas berarti ada 60 selangnya ya, 60-64, seterusnya sampai 90-94. Kalau pertanyaan selang yang kedua berapa? Intervalnya 65-69. Nah, oke. Kalau misalkan saya tanya kelas yang kelima, berarti intervalnya berapa sampai berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kelas yang kelima selangnya antara 80-84. Nah, di masing-masing kelas ini, ya, kalian bisa melihat lagi di modul ataupun di PowerPoint yang sudah saya berikan, ya, bahwa masing-masing kelas ini yang di sebelah kiri selangnya kita sebut sebagai batas bawah kelas. Batas bawah kelas. Kemudian kalau yang di sebelah kanan adalah batas atas kelas. Oke, amati. Seluruh angka yang ada sebelah kiri adalah batas bawah kelas, sedangkan yang sebelah kanan adalah batas atas kelas. Di mana masing-masing kelas berarti mempunyai batas bawah dan batas atas. Batas bawah dan batas atas ini akan kita kaitkan dengan mencari rumus tepi bawah dan juga tepi atas. Nah, selanjutnya apa itu tepi bawah, tepi atas? Nanti kita pelajari. Kita fokus lagi ke soal bagaimana mencari min data yang berkelompok dengan menggunakan nilai tengah. Oke, penjelasan singkat tadi, kita amati bahwa ini data berkelompok menggunakan selang atau interval, diketahui juga frekuensinya masing-masing tiap kelas itu. Nah, next, langkah yang berikutnya dengan menggunakan rumus
rata-rata untuk nilai tengah